The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Shalom. Apa kabar semuanya saudara-saudaraku? Saya yakin dan percaya bahwa saudara pun diberkati Tuhan pada malam hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita fokus kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan yang kita naikkan, penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Kita akan berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Malam ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa persembahan kami, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu, biarlah kemurahan-Mu mengikuti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang berkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur, amin Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin Tuhan. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, kami sembah, kami puji Kau Tuhan. Kami sembah Kau, oh Tuhan.
sebab Kau yang layak untuk disembah. Sebab Kau yang layak untuk kami puji, Yesus. Kami bersyukur, sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Sebab Kau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kau kami sembah, Kau kami puji, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk disembah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk kita sembah, sebab Dia yang layak untuk kita puji. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk kita sembah. Haleluya Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, yang sanggup melepaskan kami, yang sanggup melindungi kami Tuhan, yang sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya kepada rencana-rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk mengerti semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Kadang kami tidak mengerti Tuhan, tapi Engkau selalu ada di sama-sama kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku
tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Oh, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau berfirman, Engkau telah berfirman, kan beri masa depan. Amin Tuhan. Damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Oh, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkaulah yang layak untuk kami dengar. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu Tuhan akan bertumbuh di dalam hati kami, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan yang menguatkan, yang memberkati setiap kita saat kita menaikkan pujian, penyembahan, ada sukacita, ada kekuatan yang kita miliki. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali bersama-sama persiapkan hati pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37. 2 Tawarik
20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37. Bapak Ibu tandai saja Alkitabnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak lagu yang sering kita dengarkan dan sering kita nyanyikan. Ada banyak kelompok orang tertentu mengira bahwa lagu itu hanya sebagai sarana hiburan saja. Saudara, ternyata lagu itu punya banyak fungsi dan makna yang luar biasa. Lagu bisa menyampaikan pesan politik. Lagu bisa menyampaikan pesan sejarah. Bahkan lagu bisa menyampaikan pesan cinta. Lagu pun bisa menyampaikan pesan kebencian. Bahkan setiap lagu itu bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lagu atau nyanyian adalah anugerah Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi, lagu, nyanyian atau pujian yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan itu adalah anugerah terindah yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya di dunia ini tidak ada pujian, tidak ada lagu, itu rasanya kering, rasanya juga sepi. Dan bagi Tuhan, lagu atau nyanyian yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan itu bermakna sangat besar. Sekali lagi, bagi Tuhan setiap lagu, setiap pujian, setiap nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan itu sangat bermakna. Kenapa saudara? Karena lagu yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan, pujian yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan dengan segala kerinduan, dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan, itu akan mendorong Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa atas hidup saya dan saudara. Katakan amin. Setiap lagu, setiap pujian yang saya dan saudara nyanyikan dengan segenap hati, dengan kesungguhan, dengan segala kerinduan, mendorong Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa atas hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, rahasia seorang pemenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37, saudara kalau baca keseluruhan dari ayat ini, di sana Alkitab mencatat bahwa pada masa itu ada laksar yang besar datang menyerang bangsa Israel dari berbagai penjuru. Sementara tentara Israel saudara begitu sedikit jumlahnya, dan itu hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil bagi mereka untuk menyerang, melawan laskar yang begitu banyak dan punya kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya saudara, Raja Yosafat pada saat itu firman Tuhan mencatat dia menjadi takut. Dan saya percaya kalau saya dan saudara posisi seperti Raja Yosafat, tentara dari berbagai penjuru datang menyerang bangsa Israel dengan kekuatan yang luar biasa, pasti kita akan mengalami hal yang sama, mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa yang perlu kita perhatikan dari bacaan kita malam hari ini, kita belajar dari kehidupan Raja Yosafat dan bangsa Israel, saudara. Sekalipun di tengah-tengah ketakutan, kepanikan yang dialami oleh Raja Yosafat, saudara, dia tetap mengambil keputusan yang benar dalam meresponi ketakutannya. Sekali lagi, di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh Raja Yosafat, saudara, dia tetap
mengambil keputusan yang benar di tengah-tengah ketakutannya. Dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, hal yang pertama, rahasia seorang pemenang, kita harus mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali firman Tuhan mencatat bahwa di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh Raja Yosafat, apa yang dilakukan Raja Yosafat? Dia mencari Tuhan. Kemudian saudara, dia menyerukan seluruh Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya keputusan pribadinya untuk berdoa, untuk mencari Tuhan, tetapi Yosafat, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa dia mengajak seluruh bangsa Israel untuk mencari Tuhan dan berpuasa. Dalam ayatnya yang keempat, saudara, di sana dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota, perhatikan, dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Mereka berdoa, berpuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mengalami kepanikan yang luar biasa, ketika mengalami ketakutan yang luar biasa, Yosafat mencari Tuhan. Bahkan dia menyerukan seluruh penduduk Yehuda mencari Tuhan dan mereka berdoa. Saudara, saya mau katakan doa puasa yang dilakukan oleh Yosafat, dia mengajak seluruh Yehuda atau Israel itu adalah skala nasional, karena dari berbagai kota di Yehuda itu berkumpul untuk mencari Tuhan, berpuasa dengan apa yang mereka alami pada saat itu. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami kepanikan yang luar biasa. Karena mereka menyadari mereka tidak mampu mengalahkan semuanya itu. Itulah sebabnya dengan sungguh-sungguh mereka datang mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi setelah Raja Yosafat dan bangsa Yehuda mencari Tuhan dan mereka berpuasa? Saudara, firman Tuhan mencatat setelah mereka berpuasa dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab doa mereka melalui Yahasiel. Luar biasa saudara. Yahasiel, firman Tuhan mencatat, dihinggapi roh Tuhan, lalu pada saat itu, coba kita lihat ayatnya yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Metanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian ayatnya yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan. Kepadamu janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara, ini pesan yang luar biasa. Tuhan jelas berkata kepada Raja Yosafat dan bangsa Yehuda, tidak usah takut, karena aku yang berperang menggantikan kamu. Kenapa saudara? Tuhan turut campur tangan dengan ketakutan yang dialami oleh Yosafat dan bangsa Israel. Tuhan mau berperang melawan musuh-musuhnya, menggantikan mereka. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati mereka untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati mereka berpuasa. Itulah sebabnya Tuhan menjawab doa mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan malam hari ini, kalau kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, merendahkan diri kita, berdoa di hadapan Tuhan, berpuasa di hadapan Tuhan,
Saudara, Tuhan sendiri yang akan menggantikan saya dan saudara. Tuhan sendiri akan berperang melawan setiap sakit penyakit kita, katakan amin. Kalau kita sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan, sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berperang melawan setiap ketakutan kita. Tuhan sendiri yang akan berperang melawan setiap masalah, goncangan, pergumulan apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Saudara, ini membuktikan bahwa doa, puasa itu sangat luar biasa kekuatannya. Ketika kita mencari Tuhan, merendahkan hati kita dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang akan berperang menggantikan saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang kelima kita menjalani doa dan puasa. Saya sungguh percaya saudara, apapun itu yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, yang menjadi doa-doa saudara, ketika kita melakukan doa puasa sepanjang 21 hari ini, dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, nanti kita akan lihat ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Itulah sebabnya saya memberi dorongan kepada semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, tetap semangat mengikuti doa puasa selama 21 hari. Ini hari yang kelima, itu berarti masih ada beberapa hari ke depan yang akan kita jalani, tapi saya percaya kalau kita lakukan ini dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, karena kita mengasihi, mencintai Tuhan, kita akan melihat Tuhan berperang menggantikan saya dan saudara. Kalau Tuhan berperang menggantikan saya dan saudara, apa yang perlu kita takutkan saudara? Dia Allah yang tidak meninggalkan saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu poin yang pertama. Rahasia menjadi seorang pemenang ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berpuasa. Kemudian hal yang kedua saudara, kita perhatikan dalam teks kita ini saudara, yang dilakukan Yosafat dan bangsa Yehuda saat mereka meresponi pesan Tuhan. Saudara, mereka itu tidak mengumpulkan prajurit atau membuat strategi perang. Tidak saudara, mereka tidak kumpulkan, aduh bagaimana caranya ini musuh begitu besar menyerang kita. Ayo kita buat strategi perang. Tetapi bukan itu yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah mereka membentuk kelompok paduan suara untuk memuji Tuhan. Saudara, saat mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, ketika ada musuh yang akan menyerang mereka, mereka tidak berpikir untuk bagaimana caranya membuat strategi berperang, tetapi yang mereka lakukan saudara, mereka membentuk kelompok paduan suara untuk memuji Tuhan. Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa mereka mengangkat para penyanyi dan para pemuji, mereka tempatkan di barisan paling depan. Coba saudara lihat dalam 2 Tawarik 20 ayat 21, kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat seorang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh.
Ketika Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak dari yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ketika kita membaca teks ini, kita mungkin berpikir keputusan yang diambil oleh Yosafat dan orang Israel pada saat itu kelihatannya aneh, tidak masuk di akal. Kok bisa ya untuk melawan, untuk berperang, melawan musuh, mereka itu tidak melawan dengan alat senjata mereka, tetapi firman Tuhan mencatat mereka mengalahkan musuh-musuh mereka hanya dengan puji-pujian, penyembahan, pengagungan di hadapan Tuhan. Secara logika itu tidak masuk akal. Mungkin bagi kita berkata itu berlebihan, kok bisa ya? Tapi Alkitab mencatat saudara, lewat nyanyian mereka, lewat pujian mereka saudara, musuh mereka itu dikalahkan. Firman Tuhan mencatat, bangsa yang menyerang mereka itu terpukul kalah hanya melalui puji-pujian yang mereka nyanyikan di hadapan Tuhan. Bahkan bukan hanya musuh mereka terpukul kalah, firman Tuhan mencatat bahwa musuh itu saling bunuh-membunuh. Mereka sendiri yang saling bunuh-membunuh. Bahkan firman Tuhan mencatat bangkai musuh daripada bangsa Israel pada saat itu berantakan saudara. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Artinya apa saudara? Ada kuasa di balik pujian dan penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudara, apapun itu yang menjadi masalah pergumulan kita hari-hari ini. Banyak tekanan yang kita alami, banyak persoalan yang tidak kunjung selesai. Sepertinya setelah masalah yang satu datang, muncul masalah yang baru. Saudara, mari sama-sama kita kembali belajar kepada Raja Yosafat dan bangsa Israel. Ketika mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, yang mereka lakukan hanya mencari Tuhan. Mungkin masalah yang kita alami berbeda dengan masalah yang dicatat oleh firman Tuhan. Masalah yang dialami oleh bangsa Israel. Kita masing-masing punya masalah yang berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan, masalah apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, kita terus kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang, saat engkau mengalami masalah, saat engkau mengalami beban hidupmu, saudara, tetap cari Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berpuasa di hadapan Tuhan, karena kita sungguh percaya di balik doa dan puasa, di balik kesungguhan hati kita untuk mencari Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan siapkan bagi setiap saya dan saudara. Bahkan kita melihat masalah yang kita alami, perlahan-lahan Tuhan menunjukkan jalan keluarnya. Bukan hanya itu saudara, kalau saya dan saudara mau menjadi seorang pemenang, tetap memuji, menyembah Tuhan, katakan amin. Masalah apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, jangan pernah jauh dari hadirat Tuhan. Goncangan apapun yang engkau alami hari-hari ini, jangan pernah tinggalkan pujian, penyembahanmu, doa-doamu di hadapan Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan mencatat buat saya dan saudara, di balik pujian kita, pengagungan kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa. Hal inilah yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Situasi buruk yang sedang kita alami hari-hari ini jangan membuat saya dan saudara takut. Selagi kita bisa berdoa, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, katakan amin. Selagi kita masih bisa mencari Tuhan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu.
ketika kita masih bisa memuji menyembah Tuhan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Karena doa kita, penyembahan kita, pengagungan kita di hadapan Tuhan mendorong Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup ini. Saudara, kita bersyukur sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang kita alami hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi yang melanda dunia, melanda kota kita, saudara, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan, kita punya firman Tuhan yang terus menguatkan, menolong saya dan saudara. Karena hanya firman Tuhan satu-satunya menjadi pegangan kita. Kita kuat sampai hari ini, saya mau katakan itu semata-mata karena kekuatan yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Itulah sebabnya hari-hari ini teruslah giat mencari Tuhan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Sebab kita tidak pernah sendiri, kita punya Tuhan yang luar biasa yang terus menolong saya dan saudara. Biar firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan. Secara khusus firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Saya percaya firman yang sudah kita dengarkan bersama tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan tertanam di hati setiap kita. Itulah sebabnya situasi apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, tetap percaya kepada kekuatan yang daripada Tuhan. Tetap percaya pertolongan Tuhan, sebab Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Badai apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, persoalan hidup apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, tetap percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dia Allah yang selalu menolong, memberikan kita kekuatan melewati masa-masa yang sukar sekalipun. Lakukan pujian ini dengan iman dan pengharapan kita di hadapan Tuhan. Sebab kita mempercayai Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Ini iman kami. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi lakukan pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun
badai, topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi dengan iman katakan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Ini menjadi pengharapan dan kekuatan kami Tuhan. Badai apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, persoalan apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, tidak akan membuat kami takut. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang memberikan kemenangan dan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan kembali meneguhkan setiap umat-umat-Mu. Firman Tuhan kembali menguatkan kami. Firman Tuhan kembali membangkitkan semangat dan pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami mau berkata, kami tidak perlu takut. Sebab Allah yang berperang menggantikan setiap kami. Selagi ada waktu bagi kami untuk memuji Tuhan, kami akan terus memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Selagi ada waktu bagi kami untuk berpuasa, untuk berdoa, kami mau lakukan dengan segenap hati kami. Karena kami tahu kunci kemenangan dari setiap masalah dan pergumulan kami. Ketika kami datang mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Ketika kami mau berpuasa, berdoa. Ketika kami mau terus memuji, menyembah Engkau. Dengan keadaan apapun yang kami alami hari-hari ini. Roh Kudus, meteraikan kebenaran firman-Mu. Kuatkan, teguhkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan malam hari ini tidak pernah sia-sia. Biar pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami, doa-doa kami di hadapan-Mu berkenan menyukakan hati Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia menyaksikan tayangan ini, yang ada di Kota Palu, yang ada di Kota Luwuk, bahkan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.
Tuhan berkati hidup mereka. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi doa dan keluhan mereka. Yang kami percayai ketika kami berseru memanggil namamu, Engkau Allah yang menjawab seruan dan doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang baik buat waktu yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan mengangkat tangan kami. Kami percaya berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah